Halo dan selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke satu bab spesifik nih. Bab 27 soal perekrutan atau recruiting dari buku Empowered. Buku ini kan ngebahas soal bangun tim produk teknologi yang kuat ya. Nah, bab ini khusus soal gimana mereka merekrut orang. Jadi misi kita hari ini adalah coba bongkar kenapa sih cara mereka rekrut itu beda banget dan krusial buat bikin tim yang beneran empowered, tim yang bisa gerak sendiri gitu. Oke, langsung aja ya. Bab ini dari awal udah bilang, merekrut itu bukan cuma soal ngisi kursi kosong. Bukan. Tapi lebih kayak merakit tim. Beda banget kan kesannya. Ini soal cari orang yang pas buat misi tim. Bukan siapa aja yang lagi nganggur pas ada lowongan. Dan ini nih yang menurut saya lumayan radikal ya. Bab 27 ini bilang, kalau rekrutmen strategis itu bukan tugas sampingan manajer. Bahkan bisa jadi separuh kerjaan mereka loh kalau lagi nyari orang kunci. Ada cerita dari Chris Jones, salah satu penulisnya. Dia pernah diminta bosnya buat pakai 50% waktunya cuma buat satu rekrutmen penting. Gila kan? Ini kayaknya benar-benar geser pandangan umum kalau rekrutmen itu ya urusan HR aja gitu. Rasanya jadi tanggung jawab penuh manajer ya. Tepat sekali. Dan pendekatan yang dipimpin manajer ini dianggap krusial banget. Kenapa? Ya karena manajer tuh yang paling ngerti dinamika timnya kayak gimana. Dia yang tahu persis skill apa sih yang kurang di tim, terus kebutuhan strategis ke depannya apa. Kan mereka yang bakal kerja bareng tiap hari sama orang baru ini. Jadi, ini bukan sekedar nyocokin keyword di CV aja, gitu. Empowered ini menekankan banget nyari orang yang kompeten sekaligus punya karakter bagus. Ini penting, soalnya tim yang empowered itu, gimana ya, rentan banget sama orang yang toksik. Makanya aturan nggak boleh ada orang nyebelin atau no assholes rule yang dari Bob Sutton itu bukan cuma slogan. Itu filter penting. Satu orang aja yang salah bisa merusak semua dinamika tim yang udah mandiri itu. Nah, itu poin penting. Soal karakter. Jadi kepikiran, seberapa susah sih menurut buku ini menerapkan filter karakter ini? Apalagi kalau ada kandidat yang skill teknisnya oke banget, tapi karakternya ya gitu deh, agak meragukan. Buku ini cukup tegas ya soal itu. Kompetensi itu penting, iya. Tapi karakter itu pondasinya. Skill itu kan bisa diajarin, bisa dikembangin. Tapi ngubah karakter dasar orang itu jauh lebih susah. Bahkan mungkin nggak mungkin ya dalam konteks kerjaan. Jadi ngorbanin tidak merekrut superstar yang toksik dalam jangka pendek itu dianggap lebih baik. Daripada nanti rusak jangka panjang ke moral tim, kolaborasi, ya ujung-ujungnya hasil kerja tim juga. Nah, kalau fokusnya ke kompetensi dan karakter, ini langsung nantang ide soal kecocokan budaya atau culture fit. Yang seringkali ya gitu jadi bias terselubung aja kan? Bener juga, bab 27 ini bilang eksplisit, kita nggak butuh atau nggak pengen lebih banyak orang yang sama. Wah, ini lumayan nyelekit ya buat praktek umum yang suka cari orang yang mirip sama tim yang udah ada. Mereka malah dorong sebaliknya ya. Justru itu, empowered menekankan keragaman itu bukan cuma soal kesetaraan ya, meskipun itu penting juga, tapi sebagai mesin inovasi. Tim yang homogen, yang isinya orang-orang dengan latar belakang mirip, cara mikir mirip, pengalaman mirip, itu cenderung kejebak groupthink. Mungkin mereka nyaman kerja bareng tapi ya susah buat bikin terobosan baru. Sebaliknya, perspektif yang beda-beda dari pendidikan, pengalaman hidup, cara problem solving, itu malah micu debat sehat. Bikin orang mempertanyakan asumsi dan akhirnya dorong solusi yang lebih kuat, lebih kreatif. Ini penting banget buat tim empowered yang tugasnya mecahin masalah pelanggan yang kompleks, yang sering nggak jelas gitu. Jadi, manajer yang hebat itu secara sadar merakit timnya dengan mempertimbangkan keragaman ini. Merakit tim yang beragam. Terus karakternya kuat. Kedengarannya kayak kerjaan full-time sendiri ya. Dan ternyata menurut buku ini, ya memang harusnya gitu. Bukan sesuatu yang dilakuin cuma pas lagi ada lowongan mendesak aja. Persis, bab ini bilang kalau bangun jaringan calon potensial itu aktivitas yang berkelanjutan. Terus-menerus. Ini bukan cuma kalau ada waktu luang gitu. Coba bayangin, manajer yang rutin nyisihin waktu tiap minggu. Mungkin ya beberapa jam gitu. Buat ketemu orang baru, ngobrol santai sama talenta potensial di industri, datang ke acara, atau mungkin sekedar follow up kenalan. Bahkan saat nggak ada lowongan terbuka loh. Ini bukan soal ngisi lowongan buat besok, tapi ini soal bangun bank talenta strategis buat kebutuhan di masa depan. Investasi proaktif lah, bukan database pasif aja. Oke. Setelah kita bahas semua poin ini, apa nih benang merahnya? Gimana kita simpulin buat Anda yang dengerin? Intinya sih,
Ada pergeseran cara pandang yang fundamental banget. Jadi perekrutan dalam konteks tim yang empowered, kayak yang digambarin empowered ini ya, itu bukan sekedar fungsi administratif atau transaksional HR. Sama sekali bukan. Tapi ini adalah tindakan kepimpinan strategis yang dipimpin langsung sama manajer perekrutan. Fokusnya geser nih, dari cuma ngisi posisi, jadi benar-benar merakit tim dengan hati-hati. Prioritasnya itu di kompetensi, karakter yang kuat, sama keragaman pemikiran. Itu semua jadi bahan bakar inovasi. Dan poin kuncinya berarti tanggung jawab ya. Beban buat bangun tim yang hebat lewat rekrutmen itu ada di pundak manajer secara signifikan. Mereka bukan cuma pengguna proses HR, tapi arsitek utama buat tim mereka sendiri. Jadi kalau Anda seorang manajer, atau mungkin bercita-cita jadi manajer, ini tantangan besar nih. Seberapa serius Anda ngambil peran sebagai arsitek tim ini? Anda sendiri atau di organisasi Anda, coba pikirin deh, seberapa besar sih porsi waktu, energi, sama pemikiran strategis yang benar-benar Anda dedikasikan untuk merakit tim secara proaktif? Atau jangan-jangan Anda lebih sering kejebak di mode reaktif, cuma sekedar ngumpulin individu buat ngisi kekosongan secepat mungkin? Coba renungkan bedanya antara merakit dan sekedar mengumpulkan itu.